Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saat lagi kita akan memulai training pada malam hari ini untuk produk training webinar yaitu antioksidan and supplementation tepat pada pukul 8 malam. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi bersama saya Dinda Ariestiani. Saya sarjana farmasi apoteker dan sebagai nutrisionis untuk Istana Health Sciences Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang antioksidan dan juga kebutuhan akan suplementasi. Nah, tentunya nanti di akhir sesi Bapak dan Ibu semua boleh silakan langsung saja apabila ada yang ingin ditanyakan melalui chat ataupun bisa melalui email, nanti akan saya berikan alamat email di akhir. Dan tentunya untuk semua yang sudah mendaftarkan emailnya melalui training webinar pada malam hari ini akan mendapatkan records atau rekaman sesi webinar hari ini. Dan kalau membahas mengenai masalah antioksidan dan suplementasi, kedua hal ini tentunya sangat berkaitan. Karena untuk semua suplemen yang ada pada produk Yusana ini pastinya mengandung antioksidan. Bahkan untuk menjaga kestabilan dari produknya itu sendiri, kami juga menggunakan antioksidan yang tentunya berasal dari fitonutrisi atau zat kimiawi yang ada dari tanaman yang fungsinya untuk menjaga tanaman itu sendiri, tapi di sini kita gunakan untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kestabilan dari produk itu. Dan kedua hal ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga atau memelihara kesehatan. Nah, di sini mengapa sih sebenarnya kita butuh suplementasi? Kalau pertanyaannya seperti ini tentunya yang ada di dalam pikiran ini lebih ke mana sih yang mahal, kesehatan yang harus dijaga atau sakit yang mahal. Nah, tentunya kebanyakan orang baru menyadari kebutuhan akan vitamin, mineral, maupun antioksidan, ataupun bahasa lainnya tadi adalah fitokimia ataupun fitonutrisi, itu pada saat kondisinya sudah mengalami kesakitan tertentu. Sedangkan pada kondisi sakit tersebut, dan ternyata biayanya akan lebih mahal ya, karena selain membutuhkan ada tambahan suplementasi, tentunya harus ada pengobatan juga. Seperti misalnya untuk biaya-biaya dari beberapa jenis penyakit kronis degeneratif ini bervariasi dan juga tergantung dari rumah sakit yang memberikan
perawatan. Ya seperti untuk penyakit jantung, ini rata-rata pertindakan itu 50 sampai dengan 100 juta. Nah, ini tentunya akan berbeda-beda dari setiap instansi. Kemudian juga diabetes, ini bukan pertindakan lagi, tapi biayanya sudah mengacu per tahun. Karena memang kalau untuk penyakit kronis degeneratif ini tentunya diperlukan perawatan seumur hidup untuk menjaga supaya kondisinya tidak memburuk. Yaitu per tahunnya bisa sampai 100 juta. Ya, kemudian juga bahkan mungkin bisa lebih apabila komplikasinya sudah memprihatinkan. Kemudian juga untuk penyakit kanker ini biayanya lebih ke per bulan, itu sampai dengan 100 juta per bulannya. Nah, ini tentunya kalau dihitung-hitung kira-kira mana yang lebih ekonomis ataupun mana yang lebih diperkirakan yang lebih mahal, tentunya akan lebih baik apabila kita memelihara kesehatan itu sejak sedini mungkin, yaitu sebagai pencegahan atau preventif. Ya. Tentunya berarti di sini kesimpulannya adalah sakit yang lebih mahal. Ya. Karena memang kondisi sakit tersebut artinya akan membuat produktivitas menurun, pendapatan menurun, dan bisa berujung ke tidak bahagiaan. Kondisi ini bisa timbul pertama memang karena pola hidup yang terjadi pada saat ini sudah kurang baik. Kebanyakan memang rata-rata sudah mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan tapi belum dijalani secara sepenuhnya dalam kondisi memelihara kesehatan tersebut. Seperti pola makan ini, yang harus kita lakukan adalah pola makan dengan menu sehat yang seimbang. Jadi selain kita mendapatkan asupan karbohidrat kompleks, kemudian protein, dan juga lemak yang baik, tapi juga harus diperhatikan dari asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Ini harus bisa seimbang dengan jumlah kalori yang dibakar. Ada olahraga teratur, kemudian istirahat, karena kalau kurang istirahat pun ini akan memperberat kerja tubuh. Dan satu lagi yang susah gampang, ini pola pikir sehat. Karena dari pola pikir sehat ini akan menghasilkan energi dan juga sikap positif yang bisa menekan bahaya radikal bebas. Nah, disinilah apabila tidak kita jaga kondisi-kondisi tadi, tentunya bisa banyak terpapar radikal bebas. Ya, dan ini adalah lawannya dari antioksidan. Jadi mengapa kita butuh suplementasi? Tentunya karena dengan menjaga kesehatan tadi, kualitas hidup kita bisa meningkat. Dan tentunya kalau membahas dari pola hidup yang tadinya baik, mungkin rata-rata dari setiap generasi ini akan berbeda. Dan kalau bisa dilihat dari generasi sekarang ya, dari kalau di era Gen Y sendiri, mungkin ini dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an, ini generasi dari anak-anaknya kebanyakan rata-rata masih banyak gerak ya. Permainan pun masih banyak membutuhkan aktivitas fisik. Tapi kalau kita lihat kondisinya yang sekarang pun ini berubah lagi karena sudah ada teknologi yang akhirnya membuat generasi sekarang ini lebih banyak diam, kurang aktivitas ya. Dan tentunya dari perubahan gaya hidup, termasuk perubahan pola makan, ini juga mempengaruhi bahaya paparan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Seperti untuk perubahan gaya hidup yang tidak sehat ini dapat memicu kegemukan dan juga berbagai macam masalah kesehatan seperti tadi penyakit kronis degeneratif. Jadi untuk makanan cepat saji dan juga makanan olahan ini tentunya akan tinggi sekali asupan kalori dan juga lemak jenuhnya atau lemak jahatnya. Dan pastinya dari makanan-makanan tersebut akan rendah serat dan juga rendah vitamin. Jadi kalau sudah rendah vitamin, juga rendah mineral dan antioksidan, ini akan memicu timbulnya paparan radikal bebas lebih. Dan tanpa kita sadari, di sana ternyata juga banyak sekali atau tinggi sekali kandungan garam dan juga beberapa jenis soft drinks itu tinggi sekali dengan kandungan gulanya. Nah, ini bisa memicu penyakit-penyakit tertentu. Untuk tinggi dari kandungan garam bisa memicu penyakit jantung dan juga stroke. Untuk gula tentunya akan memicu dari penyakit diabetes. Termasuk juga rokok dan alkohol. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini sebenarnya ini hanya gambaran saja bagaimana kita mendapatkan paparan radikal bebas di dalam tubuh. Rokok dan alkohol ini kebiasaannya tentu bisa merusak saluran pernafasan. Bahkan untuk mereka yang tidak merokok tetapi juga berada di lingkungan perokok, ini juga bisa merusak saluran pernafasan. Tapi bukan hanya itu saja, karena juga dapat mengundang jutaan radikal bebas masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita dan bisa merusak.
Begitu juga dengan alkohol, bahkan alkohol ini masuk dalam kategori memiliki kalori yang tinggi sehingga bisa membahayakan timbulnya lemak di area hati ataupun bahaya kegemukan. Dan juga kurang terbiasanya akan asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan serat. Nah, ini yang akhirnya bisa memicu penumpukan radikal bebas di dalam tubuh kita. Faktor lain itu seperti adanya stres, ini memicu radikal bebas yang ada di dalam tubuh, yaitu faktor endogenus, dan juga polusi paparan ini akan mengganggu pernafasan juga, seperti bahaya merokok. Kemudian dari perubahan pola makan, yaitu pola makan yang tadinya banyak sekali asupan buah-buahan dan juga sayuran dan juga rebusan atau kukus ya yang kurang dari pemanasan tinggi seperti yang digoreng-goreng, ini pun akan meningkatkan asupan dari produk-produk lemak hewani yang tentunya akan meningkatkan asupan dari lemak jenuh tadi. Seperti kemudian juga berkurangnya karbohidrat kompleks, ini perubahan pola makan yang sekarang ini terjadi. Kemudian juga seperti rendahnya asupan gizi seperti vitamin, mineral, dan juga zat lain. Nah, ini yang menyebabkan kondisi pola hidup yang tadinya sehat, akhirnya karena adanya perubahan perkembangan zaman, juga memang udah perbedaan generasi, hal ini yang memicu terus-menerus di dalam tubuh menciptakan kerusakan sel-sel yang tadinya sehat menjadi sel-sel yang rusak. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, kemudian juga lemak, dan juga gula, garam yang dikonsumsi tanpa disadari. Nah, ini yang bisa memicu bahayanya radikal bebas di dalam tubuh. Kalau bisa saya berikan gambaran dalam memilih makanan, itu lebih baik kita memilih makanan dengan kondisi masih setengah matang ya. Jadi artinya tidak terlalu tinggi proses pemanasan dari makanan tersebut. Seperti pada golongan kentang. Ini bisa kita lihat seperti kentang yang dikukus, lalu kemudian ada kentang goreng dan juga ada keripik kentang. Semakin tinggi dari proses pemanasan yang terjadi, maka akan semakin hilang kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Dan dari contoh dari keripik kentang ini, garam dan gulanya tinggi sekali, ini akan menciptakan bahaya radikal bebas yang terpapar di dalam tubuh. Ini adalah contoh bagaimana kentang yang dikukus, dipanggang, direbus ini masih memiliki kandungan vitamin C yang lumayan tinggi. Kemudian vitamin-vitamin lainnya juga masih terlihat tinggi ya dibandingkan dengan yang sudah berupa kentang goreng bahkan keripik kentang. Ya, jadi tentunya kita harus cermat dalam memilih makanan, sebisa mungkin memilih makanan itu harus yang memiliki proses pemanasan yang rendah. Semakin tinggi proses pemanasan itu akan semakin hilang kandungan nutrisi yang ada di dalamnya dan akan semakin tinggi sekali kandungan gula ataupun garam yang ada di dalamnya. Makanya makanan-makanan junk food ataupun cepat saji tersebut memang disebut sebagai makanan sampah karena memang tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga di dalam tubuh kita secara tidak langsung tanpa kita sadari juga akhirnya terjadi semacam perang karena tentunya dari radikal bebas tersebut yang ada di dalam tubuh ini bisa menyerang sel-sel yang tadinya sehat menjadi sel yang rusak. Dan dari beberapa mungkin asupan nutrisi yang kita konsumsi ini akan melawan radikal bebas yang terpapar di dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih radikal bebas itu? Radikal bebas itu sendiri adalah kumpulan molekul yang tidak stabil yang akhirnya memiliki reaksi berantai yang bisa merusak jaringan tubuh. Jadi secara alami sebenarnya dari kita bernafas ini di dalam tubuh kita sudah menciptakan sendiri ribuan radikal bebas yang terbentuk karena proses metabolisme. Jadi ini yang dikenal dengan sebutan radikal bebas endogenus. Jadi radikal bebas tersebut yang terproduksi secara alamiah, kemudian akan membentuk radikal bebas dari molekul-molekul oksigen yang kehilangan elektron. Nah, tentunya ini akan bersifat sangat reaktif dan tidak stabil, akhirnya menciptakan reaksi berantai di dalam tubuh dan bisa mengganggu sel-sel yang tadinya sehat menjadi rusak. Nah, untuk mencapai kestabilan dari
molekul-molekul yang kehilangan elektron tadi, tentunya radikal bebas tersebut akan mencuri elektron dari komponen lain di dalam tubuh seperti protein, kemudian enzim, bahkan yang paling parah apabila memang paparannya sudah sangat tinggi, itu akan mengganggu DNA dan juga materi genetik di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel tersebut yang bisa rusak adalah karena dari setiap sebuah molekul radikal bebas ini akan menjadi tidak stabil dan akan membuat radikal bebas lain akan terbentuk. Jadi semacam reaksi berantai. Nah, ini gambarannya bagaimana atom yang tadinya sehat, kemudian karena proses metabolisme, entah memang karena paparan dari luar ataupun eksogenus, ini kehilangan salah satu elektronnya, yang akan akhirnya mengambil molekul dari protein tubuh kita, ya, kemudian juga enzim, DNA, bahkan materi genetik lainnya. Disinilah dibutuhkan adanya antioksidan agar sel-sel yang kehilangan molekul ini, kehilangan elektron ini bisa mengambil elektron yang berasal dari antioksidan tadi. Nah, di sini ini adalah gambaran preparasi sel yang diteliti oleh tim Yusana. Dan para peneliti percaya bahwa reaksi pembentukan radikal bebas ini adalah yang menyebabkan terjadinya faktor-faktor penuaan bahkan penyakit degeneratif. Dan ternyata memang benar bahwa 5 terbesar penyebab kematian di dunia itu memang merupakan penyakit degeneratif yang timbul butuh waktu lama tanpa disadari dari pola hidup yang tidak baik tadi. Jadi contohnya, jika sebuah molekul radikal bebas ini mengambil elektron dari DNA atau materi genetik kita, maka akan merusak struktur DNA tersebut. Nah, yang ini yang akhirnya menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit kronis degeneratif tadi. Jadi kalau sudah rusak DNA-nya, ini tidak akan membentuk kembali DNA yang normal. Akhirnya akan membentuk DNA yang berbahaya, yang kemudian akan mengarah pada pembentukan sel yang abnormal lainnya. Jadi terus-menerus akan berantai, kemudian akhirnya akan timbul kerusakan dari satu organ atau jaringan. Jadi kita tidak hanya diserang radikal bebas pada saat kita bernafas saja, dan memang secara alami kalau memang hanya dari bernafas saja tubuh kita sudah bisa melawan sendiri. Ya. Tapi terkadang sekarang ini masalahnya sudah dari luar juga, bahkan seperti polusi udara, asap rokok, kemudian yang tidak bisa dihindari ini sinar matahari, ya, sinar UV, pestisida yang berasal dari buah-buahan maupun sayur-sayuran yang dikonsumsi. Bahkan untuk orang sehat sendiri pun bisa terserang paparan radikal bebas yang berlebih itu dari olahraga. Ya, jadi karena pada saat kita berolahraga itu kita akan menghirup banyak oksigen yang akhirnya secara tidak kita sadari pun akan timbul reaksi metabolisme alami di dalam tubuh yang merusak sel-sel tubuh dari faktor radikal bebas dari oksigen tadi. Ya, dan tentunya yang kita perlukan sebenarnya apa sih untuk menjaga sehat yang optimal ini? Pastinya adalah dengan asupan nutrisi yang seimbang. Sekali lagi, kebutuhan akan karbohidrat kompleks, kebutuhan akan protein yang optimal. Jadi kalau berat badannya 45 kilo, itu berarti kebutuhan kita adalah 45 gram untuk asupan protein harian. Kemudian juga olahraga yang optimal itu 3 kali seminggu minimal. Kalau ingin menjaga supaya berat badannya mungkin lebih turun, itu butuh sampai 5 kali, sampai 7 kali dalam seminggu. Kemudian juga sikap positif, istirahat yang cukup, lingkungan juga harus sehat, bersih. Kemudian kalau memang sudah memiliki kondisi ada penyakit tertentu, tentunya harus ada pengobatan yang tepat. Ya, jangan dibiarkan saja, apalagi kalau kondisinya memang sudah mengalami penyakit degeneratif kronis tertentu. Kemudian juga apabila memang memiliki resiko yang lebih, misalnya faktor warisan, ya, ini tentu kita harus bisa mengurangi faktor resiko tersebut. Semisal memang di keluarga ada resiko dari penyakit diabetes misalnya seperti itu. Berarti dari pola makan harian ini kita sudah harus menjaga dari asupan karbohidrat yang berlebih. Tentunya sudah harus diimbangi dengan karbohidrat kompleks, karena dari karbohidrat kompleks ini seratnya akan lebih banyak, jadi akan lebih bisa tahan lebih lama di lambung, dan tentunya akan memiliki kandungan gula yang lebih rendah. Jadi tidak akan berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat. Dan tentunya untuk melengkapi semua itu sebagai faktor antioksidan ini dibutuhkan adanya tambahan
suplementasi. Karena dari suplementasi ini kita bisa mendapatkan asupan antioksidan yang optimal dibandingkan apabila kita tidak mendapatkan asupan antioksidan dari suplementasi, hanya dari makanan sehari-hari. Jadi antioksidan ini sebenarnya adalah suatu substansi yang diperlukan tubuh, tujuannya untuk menetralisir radikal bebas dan juga mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel-sel normal, protein, dan juga lemak. Dan antioksidan ini juga akan menstabilkan radikal bebas, artinya akan melengkapi kekurangan elektron tadi yang dimiliki oleh radikal bebas, sehingga akan menghentikan terjadinya reaksi berantai ataupun pembentukan radikal bebas yang lainnya. Yang akhirnya nanti kalau terus-menerus terjadi, reaksi berantai tersebut bisa menimbulkan stres oksidatif dari sel, ya. Tadi seperti pada gambar sebelumnya yang ada di sini. Ya, ini kalau terus-menerus tidak kita tangani, maka sel yang tadinya sehat itu akan mengalami reaksi berantai dari radikal bebas dan timbul oksidatif stres dari sel. Dan tentunya beberapa tipe antioksidan ini akan bekerja sama untuk melindungi sel yang normal dan juga menetralisir radikal bebas. Dalam artian, berarti tidak ada satu jenis pun antioksidan itu yang langsung bisa bekerja ke semua target organ, tidak langsung bisa menetralisir jenis-jenis radikal bebas yang juga bermacam-macam jenisnya. Makanya tentunya harus butuh antioksidan yang komplit. Itu seperti ada vitamin C, vitamin E, kemudian jenis-jenis fitokimia atau fitonutrisi dari tanaman. Seperti misalnya untuk kesehatan mata itu berarti butuh yang dari karotenoid, ya. Kemudian juga butuh fitonutrisi yang juga dikenal sebagai dari buah bilberry ataupun lutein. Nah, itu yang dibutuhkan untuk beberapa jenis organ yang ada di dalam tubuh. Permasalahannya apabila kita hanya mendapatkan dari asupan makanan sehari-hari, kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi, ya. Jadi sudah berubah. Jadi di sini intinya mengapa sih kita perlu suplementasi? Ya, pertama tentunya karena yang terjadi sekarang ini tidak sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Jadi dari pola makan tadi yang sudah berubah, lebih sering asupan karbohidrat yang bukan karbohidrat kompleks, ya, tinggi gula, tinggi kalori, kemudian dari proses pemasakan ini juga kebanyakan terlalu tinggi proses pemanasannya sehingga nutrisi yang ada di dalamnya itu bisa rusak, atau mungkin suka tapi dalam bentuk jus. Nah, itu pun kalau sudah hancur seperti itu, beberapa jenis fitonutrisi atau fitokimia ataupun antioksidan yang ada di dalam tanaman juga rusak. Ataupun juga satu lagi itu dari gaya hidup kita sendiri. Nah, ini yang tentunya diperlukan untuk menjaga supaya tetap sehat dan aktif, adanya tambahan nutrisi yang sulit apabila kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah dari pertanian yang ada. Jadi kalau pertanian yang ada saat ini kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan karena tanah yang dibuat untuk bercocok tanam ini sudah terus-menerus dipakai, sehingga tentunya nutrisi yang ada di dalam lahannya tersebut kandungannya sangat rendah sekali untuk bisa memberikan nutrisi kepada tanaman yang ada, dan akhirnya tanaman yang ada ini akan memiliki kandungan nutrisi yang rendah yang tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan kita akan asupan vitamin, mineral maupun antioksidan yang optimal. Ya, karena idealnya memang pertanian itu tidak terus-menerus dipakai untuk bertanam, untuk bercocok tanam, ya. Dan juga dari faktor pengiriman ini juga bisa memicu penurunan kadar antioksidan maupun juga kadar vitamin yang ada dari buah dan juga sayuran. Dan tentunya yang paling utama juga ini adalah dari proses pemasakannya itu sendiri dan juga penambahan bahan-bahan kimiawi dengan tujuan untuk mengawetkan dari makanannya itu. Akhirnya tentunya yang kita konsumsi sudah rendah dari kandungan vitamin dan juga mineral. Kemudian juga dari rekayasa genetik. Nah, ini sudah sering sekali terjadi. Ya, dan ini juga sudah sering sekali terjadi. Tentunya dari rekayasa genetik ini akan menyebabkan kesulitan kita dalam mendapatkan asupan nutrisi yang tepat dari
buah dan sayurannya tersebut. Karena tentunya sudah ada beberapa yang sudah dirubah struktur genetika dari buah dan sayurannya ini. Kemudian juga dari faktor internal itu sendiri adalah dari pola makan kita ya. Jadi dari pengunyahan yang harusnya ideal 28 kali, kemudian makan tidak tepat waktu, akhirnya akan menciptakan kondisi enzim-enzim di dalam pencernaan ini menjadi tidak seimbang. Akhirnya pada proses penyerapan makanan atau nutrisinya itu sendiri tentunya akan mengalami hambatan ataupun penurunan, sehingga nanti kita tidak bisa mendapatkan asupan nutrisi yang optimal. Nah, sedangkan dari penelitian yang ada ini dari Bruce Ames itu triage theory itu nutrisi yang dibutuhkan harus ada dalam jumlah yang optimal. Apabila kita hanya mendapatkan dalam standar AKG saja atau standar pencegahan kekurangan saja, ini maka akan mendapatkan manfaat kesehatan yang kurang juga. Jadi contohnya apabila kita mendapatkan asupan vitamin C yang optimal, ini ternyata bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih dari sekedar sintesa kolagen saja untuk standar AKG saja atau angka kecukupan gizi atau untuk mencegah dari kekurangan. Ternyata apabila kita mendapatkan dalam dosis yang optimal, ini bahkan bisa menjaga kesehatan dari jantung. Karena apa? Akan menimbulkan efek untuk menurunkan resiko atau memberikan elastisitas terhadap dinding pembuluh darah. Ataupun juga kondisi menekan kondisi dari aterosklerosis. Nah, ini bahayanya biasanya mereka yang merokok ya. Kemudian juga dari penelitian yang ada, memang masing-masing tiap negara akan memiliki standar AKG yang berbeda, karena ini adalah salah satu kebijakan dari masing-masing pemerintahan yang ada. Dan tentunya kalau di Indonesia sendiri ini sekitar 50 mg per hari, tentunya setiap jenis kelamin maupun setiap fase usia ini akan membutuhkan standar AKG dari vitamin C contohnya ya, yang berbeda-beda. Tetapi untuk optimalnya dari Bruce Ames ini dari triage theory ini adalah 1000 mg per hari. Dan kalau kita ingin dapatkan dari makanan sehari-hari, contohnya adalah dari jeruk, untuk kondisi yang ada sekarang ini, jeruk-jeruk yang ada, itu membutuhkan sekitar 10 gelas sari jeruk, yaitu sampai 1000 kalori lebih. Sedangkan tadi di awal saya sudah memaparkan juga kalau untuk menjaga pola hidup yang baik, menjaga kesehatan, kita juga harus memperhatikan jumlah kalori yang masuk. Artinya harus seimbang dengan jumlah kalori yang dibakar juga. Ya. Jadi kalau dalam keseharian kira-kira pada saat bekerja lebih sering duduk ya di depan layar komputer ataupun di depan layar laptopnya, tentunya akan sedikit sekali aktivitas yang ada. Nah, ini tentunya asupan kalori yang masuk tidak bisa banyak-banyak. Karena apa? Akan menimbulkan kegemukan. Nah, bahayanya akan ke arah penyakit kronis lagi. Karena obesitas ini salah satu pemicu dari penyakit kronis degeneratif yang bisa kompleks, maksudnya bisa komplikasi bahayanya. Kemudian juga untuk contohnya lagi untuk vitamin E. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari vitamin E yang optimal sehingga bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih dari standar AKG-nya saja, itu butuh sampai 400 IU. Ya, dan kalau kita ingin mendapatkan dari makanan sehari-hari, contohnya adalah seperti dari kacang-kacangan, idealnya ini adalah sekitar 1,5 kilo. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa sampai hampir 9.000 kalori. Kemudian contoh lainnya ini adalah vitamin D. Kalau vitamin D ini membutuhkan optimalnya itu sampai 4.000 IU. Memang kita bisa mendapatkan dari sinar matahari, tapi tentunya harus diperhatikan juga resiko dari radikal bebas sinar UV tadi ya. Jadi tentunya jangan sampai lebih dari jam 9 pagi, karena tentu akan bahaya sekali. Bahkan sekarang 9 pagi pun sudah terik sekali ya, sudah panas sekali. Kalau untuk dari makanan sehari-hari ini butuh sekitar lebih dari 2 galon susu Bapak dan Ibu semua. Dan tentunya jumlah kalori yang masuknya pun akan banyak sekali. Ditambah beberapa resiko lainnya apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan ini secara berlebihan ya. Jadi mengapa sih kita butuh suplementasi? Yang pertama tentunya untuk memperbaiki kebutuhan tubuh akan kekurangan nutrisi dari pola makan harian kita. Kemudian juga untuk bisa menyediakan tubuh ini nutrisi yang
cukup ya, karena untuk bisa melawan paparan radikal bebas yaitu atau tekanan lingkungan, kemudian juga supaya bisa memenuhi setidaknya dari angka kecukupan gizi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Bahkan kadang-kadang boro-boro saya mau mendapatkan asupan vitamin mineral yang optimal, ternyata untuk standar AKG-nya saja sudah sulit nih, misalnya seperti itu ya. Jadi setidaknya bisa mencukupi AKG harian itu dengan adanya suplementasi, dan kemudian satu lagi bisa mengurangi resiko terkena penyakit kronis, dan tentunya kemudian harinya kembali lagi bisa mengurangi biaya perawatan kesehatan, karena tentunya akan lebih baik lagi apabila kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, bukan begitu kita sadari kondisinya karena memang sudah ada penyakit tertentu. Dan ini adalah beberapa fakta bahwa dengan adanya asupan vitamin, mineral, bahkan juga beberapa fitonutrisi ini bisa menekan resiko dari penyakit degeneratif. Contohnya adalah ini dengan adanya asupan kecukupan B kompleks, kemudian fitosterol, ini yang bisa didapatkan dari bioflavonoid ataupun fitonutrisi ataupun fitokimia dari tanaman tadi yang berbagai macam jenisnya. Kemudian juga omega 3. Ini bisa menekan angka dari resiko penyakit jantung sampai dengan 11,5%. Dan untuk fitosterol itu sendiri salah satu jenisnya kalau di USANA itu adalah olive oil, yaitu ekstrak dari biji buah zaitun. Dan memang dari penelitian yang ada, fitosterol ini baik untuk menjaga atau memelihara dari kesehatan jantung. Untuk menjaga dalam memelihara kadar gula dalam darah, tentunya ini kita harus bisa mendapatkan kecukupan mineral itu dari kromium. Nah, kromium ini bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin. Tapi selain kromium, ternyata molibdenum dan juga magnesium ini juga bisa membantu dalam menjaga kadar gula dalam darah, karena faktor yang bisa meningkatkan metabolisme ataupun pembakaran dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini salah satu pemicu dari timbulnya penyakit diabetes, karena kalau terlalu berlebihan karbohidrat yang masuk itu tentunya bisa meningkatkan resiko dari diabetes atau kadar gula dalam darah yang tinggi. Dan kemudian untuk lutein dan zeaxanthin ini bisa kita dapatkan dari Visionex. Dari penelitian yang ada bisa menjaga kondisi resiko mata tua, itu penekanannya bisa sampai 23%. Dan untuk di Indonesia sendiri, terkena katarak itu adalah suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi untuk semua orang. Karena apa? Kita berada di iklim tropis, dan paparan sinar mataharinya ini lambat laun akan menimbulkan permasalahan katarak ya, salah satunya, dan juga pemicu timbulnya mata tua yang lebih cepat ya, atau age-related macular degeneration. Kemudian juga kalsium, vitamin D, magnesium ini juga sangat dibutuhkan untuk pencegahan dari penurunan massa tulang atau osteoporosis. Dan permasalahan dari osteoporosis ini banyak sekali terjadi di Indonesia karena kebiasaan orang Indonesia yang kurang asupan kalsium harian. Dan kondisinya osteoporosis ini tidak kita sadari karena apa? Tidak ada rasa sakit. Jadi beda dengan osteoartritis ya, mungkin bisa langsung dirasakan sendinya nyeri ya, atau yang dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau membahas masalah fitonutrisi ini, mungkin bertanya-tanya, sebenarnya fitonutrisi ini apa sih seperti yang dibutuhkan yang ada di dalam fakta-fakta yang ada di sini atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang ada di sini yang bisa menurunkan resiko dari berbagai jenis penyakit degeneratif. Jadi sebenarnya fitonutrisi ini sudah secara alami atau merupakan bahan kimia alami yang memang ada di dalam tanaman. Sebenarnya perannya itu untuk tanamannya itu sendiri dalam menjaga agar terhindar dari virus, bakteri, bahkan sinar UV. Nah, akhirnya setelah diteliti ternyata memberikan manfaat kesehatan yang baik untuk manusia.
Jadi tentunya sesuatu yang baik dari tumbuhan ini tentunya akan baik juga untuk tubuh manusia. Dan dari penelitian yang ada juga menyebutkan bahwa fitonutrisi ini membantu tumbuhan itu untuk tumbuh dan bisa bertahan dalam memberikan manfaat yang sama juga terhadap manusia. Jadi kalau saat ini sih ilmuwan memang tidak hanya mengidentifikasi ribuan fitonutrisi, tapi juga mengkaitkan fitonutrisi tersebut dalam pencegahan berbagai jenis penyakit tadi. Jadi kalau bisa kita lihat ini tentunya posisi dari fitonutrisi ini ataupun antioksidan yang ada di dalam suplementasi ini tentunya berbeda dengan obat. Jadi kalau bisa kita bedakan suplemen dengan obat, ini tentunya berbeda sekali. Jadi kalau suplemen ini akan masuk dalam golongan makanan, karena memang utamanya ini adalah yang tidak bisa kita lengkapi dari makanan sehari-hari. Akhirnya kita butuh adanya makanan tambahan. Dan kemudian kalau obat ini masuk dalam golongan obat, yaitu bahan-bahan kimia atau yang sebenarnya secara tidak langsung itu bisa menjadi racun apabila kita konsumsi dalam jumlah yang tidak tepat. Ya. Ataupun akan tidak berfungsi dan menjadi resisten apabila kita konsumsi dalam jumlah yang kurang. Dan kalau untuk suplementasi, ini berasal dari bahan-bahan yang alami. Tadi kembali lagi dari tumbuhan, dari tanaman. Dan kemudian kalau obat ini pastinya dari bahan-bahan kimia. Dan suplementasi dibutuhkan sebenarnya untuk melengkapi dari kondisi kekurangan ya, artinya dari makanan sehari-hari yang tidak bisa kita lengkapi kebutuhan optimalnya. Kalau obat-obatan tentunya dibutuhkan untuk pengobatan. Jadi kembali lagi kalau memang sudah ada penyakit tertentu maka harus dibutuhkan adanya pengobatan juga dari dokter. Dan kemudian untuk bisa melengkapi, untuk bisa membantu dalam terapinya. Nah, ini dibutuhkan adanya tambahan suplementasi. Dan jadi, di sini tentunya dipastikan kalau suplementasi ini akan tepat sekali kondisinya dibutuhkan pada fase pencegahan penyakit dan obat ini dibutuhkan untuk pengobatan ya. Jadi tentunya apabila kondisinya memang sudah ada penyakit tertentu dan ingin menjaga supaya tidak menurun artinya tidak menurun dengan drastis atau mencegah resikonya atau untuk memelihara kesehatan. Nah, tentunya harus diimbangi dengan adanya obat dari dokter dan juga adanya tambahan suplementasi untuk bisa melengkapi. Ya, dan dari sini tentunya harus kita sadari juga bahwa bukan berarti dengan adanya asupan suplementasi yang sudah dikonsumsi yang sudah melengkapi, kita tidak imbangi dengan asupan makanan sehari-hari. Tentunya harus tetap diimbangi dengan makanan sehari-hari yang tepat juga, seperti karbohidrat. Yang dikonsumsi ini bisa merupakan karbohidrat yang kompleks. Kemudian kecukupan dari protein, itu seperti dari ikan-ikanan, kemudian juga putih telur, ya. Kemudian kebutuhan akan serat, vitamin, mineral, dan juga fitonutrisi ini dibutuhkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna-warni. Ya, tentunya apabila memang ada kesalahan pada proses pemasakan, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan dalam jumlah yang optimal, disitulah tujuannya adanya tambahan suplementasi. Nah, tinggal kita memilih mungkin kira-kira suplemen seperti apa nih yang baik untuk dikonsumsi, karena tentunya suplementasi ini apabila memang pola hidup kita dirasa tidak bisa memiliki pola hidup yang sehat atau sekiranya masih banyak asupan vitamin dan mineral yang kurang ataupun antioksidan yang kurang, tentunya kita membutuhkan untuk konsumsinya dalam jangka panjang. Pastinya dibutuhkan suplementasi yang sifatnya efektif atau poten dan juga aman untuk organ-organ yang ada di dalam tubuh, tidak menimbulkan toksisitas. Nah, untuk yang pertama tentunya kita membutuhkan yang efektif atau poten. Tentunya ini harus dilihat bagaimana bioavailabilitas dari suplemen tersebut. Apa sih bioavailabilitas itu? Jadi ini memang bahasa farmasi ya Bapak dan Ibu semua. Kalau diartikan menjadi bahasa Indonesia pun akan tetap bioavailabilitas yang keluar. Artinya sebenarnya adalah bagaimana zat aktif yang ada di dalam suplemen ataupun mungkin obat ya. Jadi kalau dalam suplemen utamanya zat aktifnya apa sih? Vitamin, mineral maupun mungkin tadi antioksidan atau fitokimia atau fitonutrisi yang berasal dari tanaman tersebut bisa diserap dari saluran pencernaan dan bisa masuk dalam sirkulasi sistemik. Artinya bisa mencapai atau memberikan manfaat tadi terhadap sel-sel di dalam tubuh. Pengukurannya bagaimana?
Kalau di USANA ini langsung dilakukan dengan pengukuran dari sampel darah. Ya. Pengukurannya bisa melalui sampel darah maupun lewat urin. Dan di sini tentunya harus kita bisa mencari yang memiliki bioavailabilitas yang baik. Ya. Karena memang misalnya banyak sekali kita temukan suplemen-suplemen yang dalam jumlah dosis yang besar, tetapi apabila bioavailabilitasnya kurang baik, tentunya hanya akan kebuang saja, artinya hanya akan buang-buang uang saja. Ya. Salah satu contohnya vitamin C ini larut air sifatnya, jadi kalau tidak memiliki bioavailabilitas yang baik, artinya formulanya itu tidak cukup optimal ya untuk bisa membuat zat aktifnya itu masuk dalam sirkulasi sistemik tadi atau dalam darah kita, tentunya akan kebuang lagi karena larut air sifatnya nanti dia akan kebuang lagi lewat urin ya, ataupun akan lebih banyak lewat urin ya. Dan kemudian juga untuk fakta lainnya di sini adalah tingkat kematian yang disebabkan oleh risiko individu, dan ternyata faktanya yang terjadi, ternyata tingkat kematian itu memang dari diri kita sendiri yang menciptakan timbulnya penyakit-penyakit degeneratif tadi. Ya, jadi tanpa disadari, dari keseharian ini terlalu tinggi asupan garam, dari keseharian kurang asupan lemak baik, penggunaan alkohol, kurang buah dan kurang sayur. Hal inilah ternyata yang menyebabkan tingginya resiko kematian dari tiap individu ya, karena timbul seperti LDL yang tinggi, kemudian kadar gula yang tinggi, kemudian juga bahkan dari pola makan yang tidak tepat tadi itu bisa menimbulkan obesitas yang akhirnya bahayanya bisa ke berbagai jenis penyakit ya. Dan intinya sebenarnya semua itu timbul dari apa yang masuk ke dalam mulut kita, artinya yang kita konsumsi. Nah, ini yang membuat bahaya laten tanpa kita sadari. Dan tentunya di sini USANA hadir, USANA memberikan produk yang terbaik untuk suplementasi karena memang berbasis dari ilmu pengetahuan untuk produk-produk kesehatannya. Dari mana? Karena memang USANA memiliki tim R&D yang tergabung dari lebih dari 60 ilmuwan yang sudah terakreditasi di dunia. Mereka memiliki fungsi masing-masing dari tiap departemen, itu ada yang meneliti atau mengembangkan dari produk-produk yang ada, ataupun bahkan ada yang melihat bagaimana memilih bahan baku yang memiliki tingkat kualitas yang tinggi. Kemudian ada lagi tim yang lainnya yang terus menjaga bagaimana bioavailabilitas dari formulanya yang ada itu supaya bisa optimal ataupun baik. Nah, semua itu dilakukan oleh USANA, jadi karena memiliki basis dari ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ini yang terus dijaga oleh USANA, yaitu dari kualitas produknya itu sendiri, dari bahan baku, kemudian formulasi, produksi, sampai akhirnya jadi produknya. Dan USANA di sini sudah ada di 20 negara. Indonesia ini adalah negara yang paling muda ya. Dan base-nya itu ada di Salt Lake City, di Utah. Kita produksi sendiri, dan untuk produk-produk yang ada di Indonesia pun ini diimport langsung juga dari Salt Lake City, dari Utah. Dan USANA ini didirikan oleh seorang saintis yaitu Dr. Myron Wentz, dan beliau adalah seorang ilmuwan. Jadi disinilah yang membedakan dari perusahaan-perusahaan nutrisi lainnya ataupun suplementasi lainnya, karena USANA ini didirikan oleh seorang ilmuwan yang memang sebelumnya itu beliau itu merupakan pakar dalam penelitian sel, ya, yang akhirnya dikembangkan dengan adanya produk suplementasi ini. Jadi tentunya akan berbeda sekali apabila memang didirikan oleh seorang ilmuwan, karena intinya semuanya akan berbasis dari ilmu pengetahuan atau sains. Ya, dan tentunya sekali lagi semuanya itu diberikan garansi potensi ataupun kualitas untuk efektivitas dari produknya untuk semua untuk semua produk yang ada oleh Dr. Myron Wentz ya. Jadi dari bahan bakunya itu sudah dipilih dengan kualitas yang terbaik, bahkan tadi formulasinya untuk komposisinya itu kalau bahasa farmasinya farmakokinetik dari produknya itu sudah juga sangat diperhatikan. Kemudian juga dari potensinya utamanya itu dari bioavailabilitasnya, bahkan kemurnian. Ya, jadi walaupun produknya ini suplementasi tapi diproduksi dengan skala pembuatan
seperti pembuatan obat. Jadi namanya good manufacturing practice. Jadi kalau yang ada di USANA ini dari bahan baku yang masuk ke pabrik USANA ini langsung dibandingkan dari bahan aktif yang ada. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu sering mendengar ada yang namanya skor ORAC. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melihat kandungan antioksidan dari bahan aktifnya tersebut. Kira-kira sudah optimal atau belum. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari sana. Jadi bukan dari sediaannya atau tabletnya yang diukur oraknya, tetapi lebih ke bahan bakunya tersebut. Ya. Kemudian juga tidak tergantung dari pabrik yang memproduksinya, tetapi semuanya itu selalu dilakukan perbandingan dan juga analisa, bahkan untuk analisa dari kontaminannya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh yang ada di USANA, bagaimana kami memantau juga dari kontaminan yang ada. Jadi kalau terlihat dari grafik-grafik yang ada di sini, yang tidak terlihat, yang tidak terbaca labelnya, ini dipastikan adalah kontaminasi. Jadi tentunya kalau sudah tinggi sekali kontaminasinya menandakan kalau produk tersebut kurang berkualitas atau tidak berkualitas. Ya. Dan kalau di sini bisa kita lihat yang dipilih di sana adalah selalu yang atas ini, karena memiliki kontaminan yang sangat rendah, ya, dan kandungan zat aktif atau antioksidan yang diperlukan dengan optimal. Dan tentunya USANA juga bekerja sama dengan universitas, universitas kedokteran ataupun universitas kesehatan lainnya, juga rumah sakit dalam melakukan penelitian dari produk-produk yang ada. Bahkan pada saat melakukan formulasi juga, ini dilakukan yang namanya tadi uji farmakokinetik. Seperti contoh, ini ada polisi dari vitamin C, farmakokinetik dari vitamin C ini dibandingkan bagaimana dalam format polisi, kemudian format asam askorbat, itu bagaimana dengan keefektifannya di dalam tubuh, penyerapannya seperti apa. Ya. Kemudian juga pengujian terhadap produknya pun, ini Bapak dan Ibu bisa langsung cek saja di usana.com. Itu bisa dilihat di Usana Difference, itu nanti bisa dilihat science, kemudian ada clinical research, itu bisa langsung dilihat bagaimana bioavailabilitas seperti misalnya essentials, perbandingan dengan beberapa kompetitor multivitamin lainnya, ataupun dari beberapa yang langsung jus dari buah-buahan ataupun sayurannya yang memang sudah keluaran dari FDA yang ada di sana, ya. Itu semuanya selalu rutin dilakukan oleh tim R&D USANA, gunanya tujuannya untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas tadi. Bahkan juga sertifikasi dari Indena, kalau Indena ini adalah untuk natural products, ini Bapak dan Ibu bisa langsung saja cek dari website untuk Indena. Ya, jadi USANA memiliki banyak kerjasama juga dengan badan-badan lainnya. Tujuannya untuk menjaga kualitas dari produknya itu sendiri. Ini adalah pabrik USANA yang memiliki teknologi pharmaceutical grade, walaupun memang kita produksi suplementasi, tapi diproduksi dengan standar US Pharmacopeia, artinya dengan standar pembuatan obat. Kemudian juga approve dari Badan POM, jadi semua produk USANA yang ada di Indonesia ini sudah disetujui dari regulasi obat dan makanan di Indonesia, yaitu Badan POM. Dan bahkan mungkin kalau produk lain semuanya pasti akan mengaku yang paling baik, nomor 1 ya. Tapi di sana sendiri ini di Amerika dan juga Kanada itu ada suatu badan yang meneliti, membandingkan dari berbagai macam jenis suplementasi, itu dari segi efektivitas, formulasi, bahkan sampai toksisitasnya. Disinilah akhirnya USANA mendapatkan bintang 5, ya, karena efektivitasnya sangat baik, formulasinya juga baik, bahkan komposisinya. Bahkan untuk kita gunakan jangka panjang pun itu sangat aman karena memiliki toksisitas yang 0, bukan rendah lagi tapi 0 ya. Asal kita gunakan dalam jumlah yang tepat, sesuai label ataupun dalam pantauan dokter atau tenaga kesehatan ahlinya ya. Karena setiap orang tentunya kebutuhan akan vitamin, mineral maupun antioksidannya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi yang ada. Dan ini adalah beberapa sertifikasi yang ada di USANA untuk menciptakan standar USANA yang berkualitas.
Dan untuk semua produk yang ada di Indonesia ini sudah approve halal, itu dari IVANKA, organisasi muslim yang ada di Amerika. Badan POM untuk regulasi obat dan makanan di Indonesia. Kalau di Amerika dan Australia ini ada FDA dan TGA. Kalau untuk sertifikasi dari halal, kemudian Badan POM Indonesia ini saya ada yang bisa memiliki, tapi kalau membutuhkan FDA maupun TGA ini saya harus minta lagi ya ke negara-negara yang memproduksinya ya. Kemudian juga ada sertifikasi NSF, Consumer Lab. Ini Bapak dan Ibu sebenarnya bisa lihat langsung di website terkait tersebut. Ini salah satu contoh dari sertifikat untuk uji dari GMP, Good Manufacturing Practice, atau cara pembuatan obat baik. Ini ada dari NSF. Kemudian juga ini sertifikasi, salah satu contohnya ada dari pemerintahan Australia. Dan untuk atlet juga kita ada GMP for Sport, artinya produk-produk USANA ini aman digunakan untuk atlet, jadi tidak memiliki bahan kimia yang dalam golongan yang masuk dalam golongan doping ya. Dan USANA di sini kita sudah tergabung lebih dari 1.000 atlet elit untuk atlet-atlet olimpiade dan juga profesional. Mereka tidak dibayar, tapi mereka hanya menggunakan produk USANA yang sudah kita support ataupun di endorse ya. Tetapi mereka di sini Bapak dan Ibu bisa melihat testimonialnya bahwa ternyata memang USANA sangat memberikan manfaat kesehatan yang baik untuk para atlet. Nah, jadi tentunya atlet ini tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan, apalagi suplementasi. Dan mereka sudah percaya pada USANA, ini 1.000 atlet dunia, hanya di negara-negara yang ada USANA-nya saja ya, di 20 negara tadi. Dan di Indonesia sendiri ini kita sudah ada 6 yang menjadi tim USANA. Ini adalah beberapa negara yang sudah tergabung di USANA, salah satu beberapa apa ya istilahnya, klub dari olahraga tertentu ini untuk atlet-atlet Olimpik dan juga elit atlet yang sudah menggunakan produk-produk USANA. Ini salah satunya seperti WTA, ini Women Tennis Athletes ya, kemudian ada snowboarding, dan ini juga tentunya yang menjadi acuan kita dalam mengkonsumsi USANA, karena USANA ini aman untuk digunakan para atlet dan tentunya sangat aman juga untuk digunakan kita ya, mungkin yang bukan atlet. Dan tentunya dari apa yang kita lakukan dalam menjaga pola hidup yang sehat ini akan ditiru oleh generasi berikutnya, sehingga nanti bisa kita ciptakan generasi tentunya yang lebih baik dalam kecukupan nutrisi yang baik juga dan optimal. Artinya sudah harus dimulai makan yang benar dan baik, ada olahraga rutin, kemudian bisa menekan stres dan bahkan bisa mengkonsumsi suplemen sehat. Ya, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul untuk masalah suplementasi. Seperti misalnya apakah USANA ini boleh direkomendasikan untuk terapi medis tertentu? Ingat sekali lagi Bapak dan Ibu semua, apabila memang sudah ada penyakit, itu harus ada pengobatan, jangan hanya bergantung dari USANA-nya saja. Karena apabila kita hanya bergantung dari fitokimia yang ada dari tanaman yang memang banyak penelitian bisa memelihara kesehatan untuk mereka yang sudah punya penyakit tertentu, tentunya itu harus diimbangi dengan diet pola makan yang ketat juga, seperti misalnya benar-benar harus sudah menghindari karbohidrat yang tinggi gula, ataupun sudah harus menghindari yang digoreng-goreng, dan itu pun harus dilihat kondisi dari penyakitnya tersebut, tahapannya sudah seperti apa. Ya memang salah satu contohnya seperti mereka yang punya mungkin sudah ada resiko penyakit diabetes ya, ataupun ternyata dicek baru di tahap awal gejala diabetes, seperti misalnya pada saat cek kadar gula dalam darah sewaktunya sudah di atas 140 tapi masih di bawah 180 mg per desiliter. Ini biasanya dokter juga akan merekomendasikan untuk adanya pengaturan pola makan yang baik dan juga olahraga dahulu, tidak langsung dikasih obat. Nah tentunya ini akan baik sekali kalau diimbangi dengan adanya tambahan suplementasi dari USANA ya. Contohnya yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin itu bisa dari asupan kromium tadi ya, itu ada di dalam essentials ya. Kemudian juga
Coenzim Q10 itu juga baik sekali untuk menurunkan kadar gula dalam darah, itu bisa kita dapatkan dari Kokinong 30. Semuanya itu harus ada bimbingan dari tenaga kesehatan dan utamanya juga dari dokter ya, yang tentunya ada lisensi profesional kesehatan. Jadi bisa kita memberikan keputusan mengenai suplemen yang tepat yang dibutuhkan untuk mereka yang sudah memiliki terapi medis tertentu. Kemudian juga skor ORAK, tadi sudah saya sebut-sebut juga skor ORAK. ORAK itu apa sih? Sebenarnya ini untuk mengukur antioksidan dari buah-buahan ataupun dari raw materialnya. Jadi bisa kita lihat misalnya jeruk ini kira-kira kandungan antioksidannya berapa gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah jadi produk atau sudah jadi sediaan itu seperti tablet, soft gel, tentunya evaluasinya akan lebih baik melalui cek-cek yang sudah memenuhi prosedur farmasi seperti kelarutannya, bagaimana kekerasan tabletnya. Karena kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan, akan membuat zat aktif yang ada di dalam sediaan atau produknya tersebut tidak bisa masuk ke dalam sirkulasi sistem kita atau tidak bisa masuk dalam aliran darah kita, dan akhirnya tentunya akan percuma mengkonsumsi suplementasi apabila tidak memperhatikan hal-hal yang memenuhi standar syarat dari pharmaceutical grade tadi ya. Jadi tentunya kalau sudah menjadi bentuk sediaan tablet, soft gels ya, itu akan lebih baik lagi apabila evaluasinya memenuhi standar farmasi bukan dalam pengukuran ORAK ya. Makanya USANA tidak mempublikasikan skor ORAK pada label karena memang hal tersebut tidak diperlukan untuk bentuk sediaan, tetapi lebih pada bahan baku atau raw materialnya saja. Ya, kemudian juga kira-kira menentukan produk USANA yang tepat nih buat saya bagaimana sih? Sekali lagi ini semuanya harus ada kesadaran dari diri sendiri dulu, diingat-ingat kira-kira direnungi nih, aduh dari keseharian sepertinya pola makan saya senangnya makan yang manis-manis gitu ya. Walaupun tidak punya keturunan diabetes, dari pola hidup yang seperti tadi ini, suka manis-manis, kurang gerak, terlalu tinggi asupan karbohidratnya, akan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes ya. Dan tentunya tidak di usia muda, pastinya akan terjadi di usia-usia yang kira-kira metabolisme kita tentunya sudah menurun. Makanya semua ini harus tergantung dari individu masing-masing, bukan sekedar dari resiko yang ada saja, tetapi juga harus kita lihat dari pola hidup kita sendiri, seperti apa pola makannya yang aduh ini kayak nggak bisa diubah, saya suka banget nasi Padang misalnya seperti itu ya, walaupun saya sarankan hal-hal yang berbau makanan cepat saji ataupun tinggi lemak jenuhnya itu harus ditekan, jangan dikonsumsi sering-sering ya. Nah inilah cara yang tepat untuk menentukan produk-produk USANA. Basicnya, essentials ini yang sudah bisa mencakup dari keseluruhan kebutuhan mikronutrisi ya. Tetapi begitu kita membutuhkan tambahannya, seperti setiap hari saya sudah bisa 9 jam nih saya melihat layar laptop. Nah, tentunya akan memicu kerusakan mata lebih besar, berarti harus ada tambahan Visionex ya. Disinilah membutuhkan adanya orang yang bisa sudah lebih expert atau mengerti dari produk USANA. Makanya di sini USANA dijual secara penjual langsung ya, atau direct selling, karena tujuannya adalah supaya nanti kebutuhannya pun bisa tepat dari masing-masing individu. Jadi bisa lebih personalisasi. Kemudian juga aman tidak sih kira-kira untuk wadah plastik USANA? Nah ini memang sudah dalam standar HDPE, artinya aman dan disetujui untuk digunakan sebagai wadah makanan. Ini bisa dilihat ada simbol daur ulangnya ada di bawah botol. Dan kira-kira tablet USANA ini diserap dan larut ya, karena memang semuanya itu sudah memenuhi standar farmakopeia. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui juga, di Indonesia sendiri ini mengacu juga dari US Pharmacopeia, kemudian British Pharmacopeia, walaupun di Indonesia kita keluar sendiri juga Farmakopeia Indonesia, tapi memang untuk standar disintegrasi atau kelarutannya ini adalah sama, yaitu 30-45 menit. Nah, USANA ini sudah memenuhi standar tersebut, artinya tidak perlu takut minum tablet, nanti keluar tablet lagi, kecuali memang di dalam tubuh kita sudah ada kerusakan dari penyerapannya itu sendiri. Itu biasanya ada beberapa jenis penyakit yang seperti itu, dan tentunya itu akan memiliki respon yang berbeda. Tetapi perlu Bapak dan Ibu ketahui, semua produk yang ada di USANA ini sudah memenuhi standar US Pharmacopeia, artinya sudah memenuhi standar seperti pembuatan
obat ya. Jadi semuanya dari identitas tadi, kemurniannya, kemudian beratnya, kemudian kekerasannya, ketebalan, kelarutan, potensi tadi untuk efektivitas, bahkan dari kontaminasinya itu sendiri semuanya sudah memenuhi syarat dari US Pharmacopeia. Kemudian untuk kenapa sih USANA lebih banyak menggunakan tablet? Karena memang tablet ini yang paling stabil bentuknya dan juga dalam penyerapan ini lebih baik dibandingkan dalam jenis cairan maupun aerosol. Dan jadi stabilitas tablet ini juga lebih unggul karena di sana juga kita menggunakan menjaga untuk stabilisasi dari sediaannya itu dari antioksidan yang ada, tidak menggunakan bahan-bahan kimia ya. Jadi tentunya kalau bentuknya tablet, salutnya pun kenapa makanya salutnya untuk kelatit mineral yang sekarang ini kok beda dengan kelatit mineral yang sebelumnya karena kita menggunakan bahan-bahan natural ingredients yang tentunya tidak menggunakan pewarna, diputihkan, tidak. Jadi tergantung dari bahan yang kita dapat nih dari jenis lapisan pelapisnya itu. Apabila memang warnanya agak lebih buram sedikit ya, tapi semuanya itu sudah memenuhi standar farmasi. Jadi dikonsumsi semuanya akan memiliki potensi yang sama, hanya saja karena merupakan natural ingredients, kadang-kadang memang dari setiap bahan baku yang berasal dari tanaman itu akan memberikan warna yang berbeda. Ya. Kemudian juga untuk semua produk Yusana Indonesia ini masuk dalam kategori halal, jadi jangan khawatir. Jadi semua produk Yusana yang masuk Indonesia ini semuanya halal. Ya, kemudian apakah murni dan juga aman? Kemurniannya di Yusana ini dilakukan juga dengan alat-alat yang disebut HPLC, ya. Itu kemudian juga ada FTIR, ini semuanya alat-alat yang saya sudah lihat sana sendiri, itu yang sudah terbaru semua ya, sudah yang beda jauh sekali dari yang ada mungkin di kampus-kampus untuk penelitian ya. Jadi memang di sini semuanya dilakukan tujuannya adalah supaya bisa mendapatkan bahan baku yang kemurniannya itu tinggi sekali. Tadi seperti yang ada di grafik yang sudah saya perlihatkan pada Bapak dan Ibu semua. Sehingga kita bisa mendapatkan bahan baku yang memiliki kualitas yang paling baik. Dan tentunya ini sudah terbebas dari senyawa-senyawa kontaminan yang berbahaya. Bahkan untuk omega 3 di sana ini dilakukan destilasi ulang, artinya agar terbebas lagi dari senyawa-senyawa yang berbahaya. Kemudian juga bagaimana penyimpanan produk di sana yang benar, memang untuk penyimpanan itu seharusnya di suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, tapi batas toleransinya itu sampai di bawah 30 derajat. Dan masalahnya nih Bapak dan Ibu semua, akhir-akhir ini juga di Jakarta ya, Jabodetabek ini suhu di malam hari pun sudah 30 derajat, jadi memang saya sarankan kalau bisa kondisinya memang di area 25 derajat ya. Jadi kalau misalnya mau simpan di kulkas itu di pendinginnya saja, ataupun saya sih sarankan boleh saja simpan di ruangan biasa. Yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Yang pertama, yang kedua dipisah ke dalam pilkes secukupnya saja, misalnya kebutuhan selama seminggu gitu agar tidak terlalu sering terkena paparan oksigen. Nah ini tujuannya supaya tidak menciptakan kerusakan yang cepat ataupun tidak menciptakan kerusakan terhadap tabletnya tersebut ya. Karena sekali lagi yang menjaga stabilitas dari produk yang ada di Yusana ataupun sediaan yang ada di Yusana, di suplemen Yusana, ini adalah dari antioksidan yang berasal dari fitokimia dari tanaman tadi. Ya. Dan tentunya apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, itu Bapak dan Ibu semua bisa cek di Ask the Scientist. Ya, di sana bahkan bisa juga mengecek bagaimana kondisi kesehatannya dari True Health Assessment. Tapi memang di sini untuk yang produk-produk Indonesia belum ada. Jadi yang akan keluar biasanya akan rekomendasi juga dari produk-produk Yusana di Amerika ya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung silakan saja chat sekarang ataupun bisa email ke alamat email berikut ataupun bisa WhatsApp ke 0823 103 5593 kali. Ya. Dan saya lebih terkontrol ini melalui email karena kalau WhatsApp ini kadang memang numpuk-numpuk ke bawah ya. Jadi kalau misalnya belum dibalas, di chat ulang saja supaya naik ke atas lagi. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih untuk ikut sertaannya pada malam hari ini. Apabila memang tidak ada yang ingin ditanyakan,
Saya sudahi saja untuk sesi training pada malam hari ini. Tentunya akan saya kirimkan rekaman pada malam hari ini ke email-email yang sudah terdaftar pada training webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu hari Selasa depan untuk training webinar selanjutnya.